akan membahas tentang bagaimana pengaruh media sosial terhadap konsep diri. Penasaran kan? Yuk kita simak baik-baik video kali ini. Media sosial. Media sosial tentunya bukan hal awam lagi. Sering kita dengar apa itu media sosial. Baik, media sosial atau yang sering kita sebut dengan medsos merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya dapat berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, forum, wiki, jejaring sosial, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan sebuah media sosial yang sering digunakan atau banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pesatnya media sosial saat ini dikarenakan semua orang merasa telah memiliki medianya sendiri. Jika dibandingkan untuk memiliki media tradisional seperti radio, TV, koran, tentunya memerlukan modal yang sangat besar. Tidak hanya modal yang sangat besar saja, akan tetapi juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Berbeda dengan media sosial digital, semua orang dapat mengaksesnya bahkan dengan jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dan juga dapat dilakukan dengan sendiri. Oleh karena itu, media sosial dapat berkembang dengan pesat pada saat ini. Selain pengaksesannya yang mudah, para pengguna media sosial juga dapat dengan bebas melakukan pengeditan, penambahan, memodifikasi, baik itu secara tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai konten lainnya. Oleh karena itu, media sosial sangat diminati oleh banyak kalangan masyarakat di seluruh dunia. Konsep diri. Apakah itu konsep diri? Konsep diri merupakan sekumpulan hal-hal yang dipikirkan, diyakini, dan dipersepsikan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Sebutan lain dari konsep diri yaitu konstruksi diri, identitas diri, perspektif diri, atau struktur diri. Hal-hal yang mencakup tentang konsep diri yaitu performa akademis, identitas, gender, identitas seksual, identitas dan identitas rasial. Secara umum, konsep diri menjawab tentang pertanyaan siapa sih aku itu? Definisi menurut para ahli. Para ahli mengatakan yang pertama yaitu Rogers. Rogers mengatakan konsep diri yaitu sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Yang kedua yaitu Bulo. Bulo mengatakan konsep diri adalah suatu keseluruhan yang dirasakan dan diyakini benar oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu. Yang terakhir yaitu Walgito. Walgito menyatakan konsep diri yaitu suatu potensi sebagai peran sosial dan sebagai gambaran diri seseorang. Komponen-komponen yang ada dalam konsep diri. Komponen-komponen yang ada dalam konsep diri ada 3. Yang pertama yaitu gambaran diri atau self-image. Yang kedua yaitu harga diri atau self-esteem. Yang ketiga yaitu diri ideal atau ideal self. Yang pertama yaitu gambaran diri. Gambaran diri, konsep ini menegaskan tentang cara seseorang melihat dirinya sendiri. Namun, tidak selamanya gambaran diri seseorang mewakili hal yang sebenarnya. Misalnya, ketika seseorang itu telah mengalami sakit anoreksia dan berbadan kurus, namun seseorang itu menggambarkan dirinya sebagai seorang yang gemuk. Gambaran diri dipengaruhi oleh orang tua, teman, lingkungan, dan media. Yang kedua yaitu tentang harga diri. Harga diri atau self-esteem.
Konsep ini menjelaskan berapa banyak nilai yang dikenakan seseorang kepada dirinya sendiri. Seseorang dapat memiliki pandangan positif maupun negatif tentang dirinya. Harga diri dibagi menjadi dua, yaitu harga diri yang tinggi dan harga diri yang rendah. Harga diri yang tinggi itu tentang seberapa orang lain menilai dirinya positif, seberapa banyak orang lain menilai dirinya secara positif. Sedangkan harga diri rendah yaitu seberapa banyak orang lain menilai dirinya negatif. Yang terakhir yaitu diri ideal. Diri ideal yaitu konsep ini menegaskan bahwa individu ingin menjadi seseorang yang bagaimana seseorang itu. Jika ada ketidakcocokan antara bagaimana seseorang tentang memandang dirinya sendiri dengan diri idealnya, maka hal ini dapat diturut menentukan cara orang itu menilai dirinya atau seberapa tinggi harga dirinya. Itu sebabnya terdapat hubungan yang erat antara gambaran diri, diri ideal, dan harga diri. Keadaan yang disebut kongruensi terjadi bila diri ideal seseorang itu tidak konsisten atau sangat mendekati kesamaan dengan pengalaman nyatanya. Melihat fenomena pada saat ini, media sosial tentunya bukan hal awam lagi bagi masyarakat di seluruh dunia. Karena pengaksesan yang mudah dan tanpa mengeluarkan biaya yang besar, menjadikan media sosial sesuatu hal yang sangat penting dan menjadi konsumsi sehari-hari. Hampir dari semua orang memiliki dan menguasai media sosial tersebut, apalagi generasi-generasi muda pada saat ini. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada konsep diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang yang terpengaruh akan media sosial akan mengalami ketidakseimbangan antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri yang ideal, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi gambaran diri dan juga harga diri mereka. Maka apabila seseorang yang bermain media sosial tersebut mendapatkan sesuatu hal yang positif, maka konsep diri juga akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila hal-hal negatif yang didapatkan, maka konsep diri seseorang juga akan negatif.